Shalom, puji Tuhan, selamat pagi saudara. Hari ini kita akan membicarakan satu tema yang hari-hari ini memang belakangan ini banyak orang yang mengalami hal ini saudaraku. Yaitu tentang kegelisahan. Semua orang pernah gelisah ya? Pernah dong ya, saya pun juga pernah gelisah. Orang hebat siapapun pasti pernah gelisah saudaraku. Rasa gelisah itu adalah perasaan yang dialami oleh semua orang. Ya, biasanya rasa gelisah ini bisa diartikan rasa yang tidak tentram, hatinya tidak tenang, selalu merasa khawatir, tidak sabar menanti sesuatu, saudaraku ya. Dan gelisah itu bisa membuat orang insomnia. Siapa di sini yang pernah tidak bisa tidur malam? Angkat tangan. Tidak apa-apa, saya juga pernah kok. Pernah ya, tidak bisa tidur malam ya. Saudara saya pernah tidak bisa tidur malam. Ya, semua orang minimal 1, 2, atau 3 kali dalam hidupnya pernah gelisah, tidak bisa tidur malam, saudaraku. Sebenarnya insomnia itu bukan penyakit, tapi merupakan gejala. Ya, gejala karena lingkungan sehingga dia tidak bisa tidur. Karena sakit, pusing kepalanya, ya, atau sakit apa sehingga dia tidak bisa tidur. Atau juga karena psikis, saudaraku, kejiwaannya tidak tenang. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi, gelisah sehingga dia tidak bisa tidur. Saya masih ingat dulu waktu saya kos, itu teman saya itu tidak bisa tidur. Hampir semua teman-teman termasuk saya di kos itu tidak bisa tidur gara-gara lingkungan. Lah gimana mau tidur saudaraku? Itu kalau malam pagi pokoknya tidak tahu waktu, pas tetangga depan rumah, itu nyalain lagu dangdut. Nyalainnya nggak main-main saudaraku. Nyalainnya itu pakai speaker lebih besar dari ini. Speakernya, tahu ya speakernya kalau yang di jalan terus kita ini lagi lewat terus banyak mancet. Kenapa sih kok mancet ini? Ternyata di situ ada orang mantenan. Tahu ya, orang mantenan terus speakernya kan gede. Ya seperti itu. Pas di depan kamar saya, di depan kos kita, saudaraku. Sehingga, waduh lagunya tuh salah dan dosaku, apa cinta suciku kau buang-buang. Gitu kenceng banget, saudaraku. Sampai akhirnya salah satu teman saya marah dan bertengkar dengan tetangga depan. Dan saudaraku, ada beberapa hal yang membuat kita gelisah, apalagi hari-hari ini. Ya, ada varian-varian baru. Walah, ya kok kayak makan sambal aja, variannya level 2, level 3 gitu. Ada varian Delta, varian Omega dan sebagainya, saudaraku. Virus-virus ini bermutasi dan ini membuat makin gelisah. Ya, kalau dulu waktu saya kecil, mungkin saudara yang punya anak kecil juga mengalami saya juga seperti saya. Walau diajak orang tua berpergian, gitu ya, entah mungkin berpergi ke Trawas atau ke Jakarta atau yang lebih jauh lagi ke Bali seperti itu, saudaraku. Masih perjalanan naik mobil itu masih perjalanan 1 jam. Saya waktu kecil sering tanya kepada ibu saya, kapan sampai? Itu saudara ya. Ibu saya jawab sebentar lagi gitu ya. Baru setengah jam lagi, saya tanya lagi, kapan sampai? Ya, begitu ya, saudara punya anak gitu juga mungkin ya. Anak saya juga gitu, perjalanan dari Surabaya ke Tulungagung itu loh 3 jam. Tanya kapan sampainya bisa berkali-kali, saudaraku. Nah sekarang hari-hari ini tidak hanya anak kecil yang tanya, saudaraku. Semua orang tanya, tapi pertanyaannya adalah, sampai kapan? Kalau dulu kan, kapan sampai? Sekarang pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan keadaannya seperti ini? Sampai kapan keadaan ini carut-marut seperti ini, saudaraku? Karena pandemi ini. Ya, nah ini yang membuat orang makin gelisah. Ya, bahkan keluarga juga gelisah, saudaraku. Istri gelisah karena suaminya jarang di rumah tanpa alasan yang jelas. Suami juga begitu, gelisah karena istrinya nuntutnya ini itu begitu banyak. Orang tua juga gelisah, ini anak zaman sekarang kok sekolahnya online. Macam-macam. Ya, sekolahnya online. Kalau ujian gampang, ya saudaraku ya, ngerti maksud saya gampang ya. Kalau dulu kalau masih mau nyontek itu kan agak takut-takut gitu kan. Ya kan takut. Sekarang aduh saudaraku, banyak kegelisahan terjadi saudaraku. Gelisah memikirkan masa depan. Jodoh saya gimana, karir saya gimana, pekerjaan saya gimana, ini gimana membayari karyawan saudaraku. Kalau keuntungannya sedikit, mau gimana membayari meneruskan pabrik ini gimana. Gelisah. Bahkan ada orang-orang yang hamil sedang gelisah juga saudaraku. Gimana masa pandemi ini, jangan-jangan nanti bayi saya ketularan. Untuk periksa ke rumah sakit aja kita gelisah. Beberapa waktu lalu saya menjenguk teman saya di sebuah rumah sakit di Surabaya.
Sebelum saya jenguk, saya telepon kepada keluarga yang menjaga teman saya. Saya tanya gini, masuk rumah sakit itu gimana prosedurnya? Kalau dulu kan enak, tinggal masuk aja gitu. Apakah di sana nanti ada tes ini, lalu nanti harus memenuhi prosedur yang begini, harus pakai pakaian yang begini? Oh enggak. Sekarang ya bisa masuk aja gitu. Cuma tetap enggak boleh di dalam ruangan, enggak boleh di kamar. Jadi jenguknya di luar kamar. Jadi saya hanya di depan pintu, mendoakan di depan pintu, pintunya dibuka, kelihatan orangnya. Saya doakan ya, seperti itu saudaraku, enggak boleh masuk ke dalam ruangan. Sekarang di mana-mana itu orang gelisah saudaraku. Ya, masuk restoran aja gelisah saudaraku. Masuk mall aja gelisah. Dan saudaraku, apa yang mau Tuhan janjikan kepada kita untuk kita mengatasi kegelisahan ini? Nah ini yang saya akan bagikan pagi ini, mengatasi rasa gelisah. Ya, ada 4 kunci untuk keluar atau mengatasi masa gelisah ini ya, rasa gelisah ini. 4 kunci ini kunci yang pertama penting. Perhatikan baik-baik. 4 kunci mengatasi kegelisahan. Kunci pertama penting. Cuma saya lupa naruh di mana kunci pertama ya. Jadi kita langsung kunci kedua ya. Saya lupa naruh di mana kunci pertamanya. Kita langsung kunci kedua ya. Wah, kunci kedua ada di dalam ruangan kunci pertama. Waduh, kita langsung masuk kunci ketiga ya. Yuk kita lihat kunci ketiga saudaraku ya. Kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1. Saudara bersuka cita? Haleluya. Yuk, Yohanes pasal 14 ayat 1. Kita baca bersama, pendek sekali ayatnya. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kenapa? Karena murid-muridnya gelisah, saudaraku. Dan Tuhan mengatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah hatimu. Apa yang membuat murid-murid gelisah? Saya perhatikan ini, murid-murid itu sudah menyerahkan semuanya untuk ikut Yesus. Ya, mereka seperti Petrus, dia meninggalkan pekerjaannya, dia mengikut Yesus. Semua murid-muridnya meninggalkan segalanya dan mengikut Yesus. Waktu mereka mengikut Yesus, Yesus nggak bilang pertama kali bilang begini, kamu ikut aku ya, tapi nanti 3,5 tahun kurang lebih, pada penghujung itu, aku akan meninggalkan kamu. Enggak bilang gitu. Jadi setelah perjalanan waktu 3 tahun lebih, Yesus ngomong, aku akan pergi. Loh, murid-muridnya jelas gelisah. Loh Tuhan, kita sudah meninggalkan segalanya ini. Ya, sekarang kok mau ditinggalkan Tuhan terus sampai kapan? Kita kan jadi sendirian. Saudaraku, di zaman Yahudi kuno, itu hubungan murid dengan guru itu luar biasa. Ya, jadi kalau murid dengan guru, gurunya hebat, itu disegani oleh orang-orang lain. Makanya ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu tidak suka dengan Yesus. Kenapa? Karena makin hari pengikutnya Yesus makin banyak, saudaraku. Mereka kehilangan pengikut. Itu salah satu alasan kenapa mereka tidak suka dan ingin mencelakai Yesus. Kenapa? Karena Yesus begitu hebat karena dia sebagai Tuhan, murid-muridnya juga makin banyak. Nah, terus ditinggal. Betapa murid-muridnya gelisah, terus nanti kita ini mau berguru sama siapa? Kita ini siapa yang melindungi kita? Kalau saudara ingat ada sebuah film, saudara suka film kungfu? Di Cina ya saudaraku ya, itu juga mempunyai tradisi seperti ini. Ya, persilatan itu kungfu ada film Ip Man. Tahu nggak film Ip Man? Ip Man ya, kalau tidak salah itu Ip Man kedua kalau tidak salah saudaraku ya. Bagaimana Ip Man itu dengan santainya saudaraku ya. Kalau pakaiannya itu pakaian apa sih namanya? Saya tuh kepingin punya baju seperti itu saudaraku ya. Pakaian yang kayak orang kungfu gitu saudaraku. Terusan gitu saudaraku ya. Terus sepatunya juga sepatu kungfu. Terus Ip Man-nya tuh kalau jalan mesti begini. Orang kungfu zaman dulu kan gini kan. Guru-guru kan gini jalannya. Kalau sekarang juga banyak orang jalannya begini. Tapi mikir, utangku piye, utangku gitu saudaraku. Nah kalau tidak salah di film Ip Man 2 ada jagoan. Ya. Orang datang di sebuah sebuah tempat, terus nantang, semua ada dari perguruan A ditantang. Maka berkelahi, kalah itu guru A, murid-muridnya malu. Siapa lagi yang berani? Guru B. Ditantang, kalah juga guru B, murid-muridnya malu. Sampai akhirnya dari perguruan yang lain, menyodorkan gurunya, ayo guru. Gurunya enggak seberapa berani. Tapi kalau dia enggak berani, murid-muridnya malu. Kalau dia berani dan kalah,
Gurunya malu, murid-muridnya malu, hilang sudah itu persilatan itu. Saudaraku, sampai akhirnya datanglah Ipman. Nah saudaraku, murid-murid Yesus itu juga gelisah. Nanti kalau Yesus pergi, terus gimana? Siapa yang nolong kita? Siapa yang melindungi kita? Siapa yang melakukan mujizat? Maka Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu. Yuk kita berkata bersama-sama, jangan gelisah hatiku. 1, 2, 3. Jangan gelisah hatiku. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Allah. Saya waktu saya mempelajari kata percayalah kepada Allah, saya tiba-tiba ingat ada seorang tokoh. Yuk kita lihat tokoh ini ya. Dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasal 4 ayat 9. Mazmur pasal 4 ayat 9. Yaitu Daud. Ya. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Dengan tentram aku membaringkan tidur. Nah, hari-hari ini kalau ada yang tidak bisa tidur tadi malam atau beberapa malam tidak bisa tidur, yuk kita pegang ayat ini, saudaraku. Ini ayat ini, Daud tidak sedang dalam keadaan baik. Daud itu tidak sedang dalam dapat cuan besar gitu, enggak saudaraku. Daud itu dia sedang menghadapi masalah. Kalau saudara lihat nanti ya dalam Mazmur pasal 4 ini secara keseluruhan, Daud itu mengalami tuduhan dari orang-orang yang mengikut dia di ayat ketiga. Ya, Daud dituduh oleh orang-orangnya. Terus juga di dalam ayat ke-7, dia difitnah dan dikata-katai. Dia dimaki, dibully. Kamu itu pemimpin macam apa? Maaf saudaraku ya. Kalau hari-hari ini engkau hatimu sedang dibully, dalam arti kita dimaki, mungkin ada suara atau ada orang lain mengatakan, kamu tidak becus sebagai kepala keluarga, kamu tidak becus sebagai pemimpin, kamu tidak becus sebagai ibu rumah tangga. Dan itu membuat kita gelisah, saudaraku. Kamu tidak becus bekerja dan sebagainya. Saudara, Daud pun mengalami seperti ini. Nanti saudara baca ya, itu kan hanya 9 ayat 8 atau 9 ayat itu ya, Mazmur pasal 4. Di ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang itu mencaci maki dia. Tapi yang luar biasa, di penutup tadi kita baca apa? Daud bilang, dengan tentram aku membaringkan diri. Wah, apa sih rahasianya Daud ini? Oh, dikata-kata begitu. Makanya kalau saudara ini di ayat keberapa ya? Kelima atau ke-6 ya. Itu Daud bilang begini, biarlah kamu marah. Coba bisa dicarikan di multimedia. Kalau udah ayat 5, ayat 6. Biarlah kamu marah. Jadi ada orang mengata-ngatai kita, menjelek-jelekkan kita. Ya saudaraku, mungkin ada suara dalam hati kita, kita merasa rendah diri. Aduh, aku ini udah becus. Tapi lihat ini, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara bayangkan kegelisahannya Daud. Malam itu dia mikir, saudaraku. Gelisah. Tapi dia memendam dalam hatinya. Mau marah tapi jangan berbuat dosa. Diam aja sudah. Berkata-kata. Dan di penghujungnya tadi kita baca, dengan tentram aku membaringkan diri. Saudaraku, kata tentram, ini ya, kata tentram. Apa sih tentram itu? Saudara ada yang bisa menjawab saya jawaban? Tentram. Ayem. Ada yang lain? Tentram? Saudaraku, bahagia. Oke. Kata tentram itu di dalam bahasa Ibraninya shalom. Apa? Shalom. Apa artinya? Damai sejahtera. Shalom, S-H-A-L-O-M. Jadi kalau saudara lagi ngetik WA shalom, jangan salah tulis ya. O-nya enggak 2, O-nya 1. Yang benar itu S-H-A-L-O-M. Sudah yang benar itu. Bukan O-nya, bukan 2. Nah saudaraku, kata tentram, dengan damai. Daud itu dengan damai. Dia membaringkan diri. Bahkan dikatakan, ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Kata aman itu betak. Bahasa Ibraninya betak artinya tidak takut, tidak curiga, tidak gelisah. Tenang sekali. Apa yang membuat Daud begitu tenang? Yaitu di ayat yang keempat. Bisa ditayangkan? Ayat keempat. Karena Daud yakin. Berarti kan ini, satu ayat punya 2 jawaban. Mengapa Daud begitu tenang, begitu damai? Dia bisa tidur, walaupun ada orang menjelek-jelekan dia, ada orang memfitnah dia. Berarti kan ini, ketahuilah bahwa Allah telah memilih baginya seorang yang dikasihnya. Daud punya keyakinan dia adalah orang yang dikasihi Tuhan.
orang yang dipilih Tuhan. Dan saudara adalah orang yang dipilih Tuhan. Saya dan saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, mengapa Daud bisa tenang, tidak gelisah, bisa damai? Karena dia yakin Tuhan mendengar seruannya. Tuhan mengabulkan seruannya. Jadi untuk apa saudara gelisah? Untuk apa saudara gelisah akan hari esok? Untuk apa? Bukankah saudara orang yang dipilih Tuhan? Kalau saudara orang yang dipilih Tuhan, maka Tuhan juga akan memelihara saudara dan saya. Tuhan mendengar seruan kita. Jadi yang pertama, bagaimana mengatasi kegelisahan? Ayo percaya kepada Allah. Amin. Yang kedua, yang terakhir saudaraku ya. Tadi kunci nomor 1 dan nomor 2 kita hilangkan ya, karena ketinggalan. Saya nggak tahu naruhnya di mana. Jadi yang kuncinya apa tadi? Percaya kepada Allah. Yang terakhir, saudaraku, bagaimana mengatasi kegelisahan? Kegelisahan itu biasanya berawal dari rasa khawatir. Apa yang Rasul Paulus katakan tentang rasa khawatir? Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, seperti tadi kita bedah tentang Mazmur Daud. Bagaimana Daud kok bisa bilang dengan tentram, ya, padahal dia sedang dalam masalah. Sekarang kita juga lihat Filipi pasal 4 ayat ke-6. Kok bisa ya Paulus bilang begini, kamu tidak usah khawatir, ini pakai bahasa sehari-hari ya. Kamu tidak usah khawatir, sudah datang pada Tuhan. Doa aja, bersyukur sudah. Saudara, Paulus menulis ayat ini, itu tidak dalam keadaan yang gampang. Kenapa? Di Filipi, Paulus sedang dipenjara. Dan selain itu juga, di dalam Filipi pasal 3 ayat 2, jemaat yang Paulus bangun, Paulus rintis, saudaraku ya, itu mereka sedang dimasuki ajaran-ajaran sesat. Jadi saudara, Paulus nggak gampang loh bilang gini, jangan khawatir ya. Loh, dia sendiri di penjara, saudaraku. Paulus juga nggak gampang bilang begini, doa aja ya. Lah, pelayanannya dia disusupi ajaran sesat. Pasti kepikiran, ya apa yo ini aduh, aku di penjara, gimana jemaatku, gimana pelayananku, kok ada ajaran sesat masuk di pelayananku itu dan sebagainya, saudaraku. Tapi Paulus kok bisa bilang, jangan khawatir. Dengan kata lain, tidak usah gelisah. Kenapa? Karena Paulus yakin bahwa Tuhan ada bersama dia. Dan hubungan Paulus dengan Tuhan begitu dekat, saudaraku. Yuk kita lihat coba di ayat terakhir, saudaraku ya. Ya bisa dibilang 2 ayat terakhir lah ya. Yakobus pasal 4 ayat 8a. Yakobus pasal 4 ayat 8a. Nanti saya masukkan lagi di Rasul Paulus, saudaraku. Ini kitab Yakobus tapi nanti ada kaitannya dengan Paulus. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Katakan mendekat pada Allah. 1, 2, 3. Mendekat pada Allah. Saudaraku, Paulus bisa dengan bilang apa? Jangan khawatir karena apa? Dia dekat sama Tuhan. Mendekat pada Allah, saudaraku. Nah, kata mendekat ini yang luar biasa, saudaraku. Dari bahasa Yunaninya ekitso. Katakan ekitso, 1, 2, 3. Ekitso. Kata mendekat yang dipakai Yakobus, itu juga dipakai oleh Rasul Paulus. Makanya saya tadi bilang kan, yuk kita lihat dulu di Yakobus, nanti saya tarik lagi ke Rasul Paulus. Rasul Paulus juga memakai kata ekitso, ini di kitab Filipi pasal 2 ayat 30. Bisa ditayangkan multimedia, Filipi pasal 2 ayat 30. Baik lagi kan di Filipi kan. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Yang dimaksud ia ini bukan Paulus tapi Epafroditus, yaitu rekannya Paulus ya. Ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Mana kata mendekat? Tidak ada loh Pak di sini. Kata egitso tadi, Yakobus tadi mendekatlah kepada Allah. Ini juga dipakai kata egitso di ayat ini, yaitu kalimat nyaris. Kata nyaris itu juga dari bahasa asli yang sama dengan kata mendekat, yaitu apa? Egitso. Jadi bagaimana? Artinya apa? Saudaraku, artinya begini. Kata mendekat kepada Tuhan itu mirip atau disamakan dengan kata nyaris. Itu menggambarkan sebuah hubungan atau situasi yang sangat-sangat dekat sekali. Jadi poin terakhir saya bilang begini, yang saya maksud begini. Bagaimana mengatasi kegelisahan? Mendekatlah kepada Allah, bahkan sangat-sangat nyaris.
Dalam bahasa ekstrimnya kita tuh nyaris nabrak Tuhan. Nah, kalau saya bilang saya dengan Bu Irna gini nyaris dekat. Masuk akal enggak? Enggak dong. Kita memang satu ruangan, tapi kita enggak nyaris dekat. Kalau nyaris dekat itu saya di sebelahnya dia itu nyaris. Atau mungkin gambarannya lebih cocok begini. Siapa di sini yang pernah kesetrum? Ya, maksudnya kesetrum ya. Biasanya bagian multimedia ya, bagian listrik-listrik ini pernah kesetrum. Suatu saat saya ini mau memperbaiki saklar listrik itu saudaraku, colokan dulu saudaraku. Sudah lama ya kok kayaknya usang gitu ya. Terus kalau saya tuh colokin gitu, suaranya itu gini. Gitu. Saya colokin laptop, kok di situ. Saya colokin cas HP, kok suaranya. Kenapa itu ya? Akhirnya saya mau bongkar deh. Nah sebelum saya bongkar itu colokan yang ada kabelnya itu, saya matikan dari saklar dari rumah, dari depan itu saudara. Saya matikan semua, sekringnya itu. Sudah mati, saya pakai obeng itu ya, saya bongkar. Saya bongkar. Terus begitu sudah kelihatan dalemannya, saya membongkar ininya, yang ada sentuhan dengan kabelnya. Saya pegang begini pakai obeng, itu langsung kesetrum, saudaraku. Dan kesetrumnya enggak teralala terilili loh, saudaraku. Aduh, itu kesetrum baru kali itu. Saya tuh, saudara ini bukan kesetrum raket nyamuk, bukan. Sampai sini saya tuh hitam, saudaraku. Saya jingkat, do you know jingkat? Melompat, saudaraku saya ini. Dan panas tangan saya ini, saudaraku. Padahal sekringnya sudah mati. Kok bisa? Ya lah ini makanya saya tadi bilang apa? Ini bukan nyaris kesetrum, bukan. Ini sudah kesetrum. Sampai hitam kok di tangan saya ini. Untung saja saya tidak nyaris mati. Tuh, anak-anak di kamar, saya sendirian di situ. Itu kalau saudara kesetrum itu bisa lengket loh. Kalau lengket itu sudah bisa breakdown saudaraku itu. Itu saya melompat jingkat kayak apa ya, mental gitu saudaraku. Nyaris kesetrum enggak, nyaris mati ya. Jadi artinya apa kata-kata egitso ini? Nyaris. Begitu dekat hubunganmu dengan Tuhan, engkau dapat mengatasi rasa gelisah. Makanya yang menjadi pertanyaan saya, apakah hari-hari ini kita gelisah? Jangan-jangan kita ini enggak nyaris dekat sama Tuhan. Seperti tadi saya bilang bahasa ekstrimnya, nyaris nabrak Tuhan. Gitu loh saudaraku. Ya, yuk kita koreksi kerohanian kita. Apakah kita ini jauh dari Tuhan? Dan kita dekat dengan dunia, dengan segala berita-beritanya yang membuat kita takut, gelisah. Kita malah tidak dekat sama Tuhan, nggak heran. Rasa gelisah menguasai hidup kita. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita percaya kepada Allah, tadi di poin yang pertama, kita akan seperti Paulus, janganlah khawatir tentang apapun juga. Ayo mari kita bangun ulang hubungan kita dengan Tuhan. Kita perbaiki saudaraku. Supaya apa? Biar gelisah itu datang, kita tidak gelisah. Ya. Padahal kalau tidak ada sahnya bisa membuat sukacita ya. Saudara kok kayaknya tidak paham ini. Gelisah itu tidak enak. Meskipun seharusnya kalau tidak ada sahnya kan bisa buat sukacita. Ya, ya kan cuma gara-gara ada sah itu loh saudaraku. Kalau hanya geli aja kita tertawa gitu ya. Tapi kalau ada sahnya itu membuat tidak enak. Nah jadi saya hanya bagi dua aja. Bagaimana mengatasi gelisah? Yang pertama, ayo percaya kepada Allah. Ya, Dia ada kok bersama kita. Percaya, hari esok gimana? Tidak usah gelisah, saudaraku. Semua orang hari-hari ini mengalami rasa gelisah, tapi kita beda. Ya, dan yang kedua, yang terakhir adalah apa? Yuk kita mendekat pada Tuhan. Kita egitso dengan Tuhan. Kita bangun hubungan kembali dengan Tuhan dengan sangat akrab, dengan sangat intim. Saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan, maka kegelisahan itu akan dilewatinya dan dia akan lebih bersukacita lagi hidupnya. Saya tutup dengan satu kisah, saudaraku. Saya minta pemusik untuk maju. Ada seorang bernama Horatio Spafford. Orang ini lahir tahun 1828. Ya, kehidupannya tahun 1828 sampai 1888, saudaraku. Horatio Spafford ini orang yang terkenal. Dia saleh, pintar, kaya, cinta Tuhan, saudaraku. Dia punya teman D.L. Moody, seorang pengkhotbah yang terkenal.
juga Ira Desanke, yaitu pencipta lagu him. Horatio Spafford ini orang yang sangat kaya dan cinta Tuhan. Dia punya 5 orang anak. 5 orang anak sudah banyak, sudah ya. Yang anak 4-4-nya itu perempuan, terakhir laki. Yang ditunggu-tunggu datang. Saya minta kunci F dulu. Anak terakhir laki. Apa yang terjadi? Anaknya Horatio ini yang laki yang terakhir yang ditunggu-tunggu meninggal karena demam berdarah. Tidak hanya itu, kan dia ini juga usahanya di real estate, saudaraku. Tahun abad 19 ya, tahun 1800 sekian, terjadi kebakaran hebat di Chicago. Great Fire at Chicago, saudara. Itu kebakaran begitu hebat sekali, besar apinya sampai meludeskan propertinya. Kekayaannya sebagian besar tuh habis dilahap si jago merah itu. Api itu, saudara. Sudah kehilangan anak yang ditunggu-tunggu karena demam berdarah. Kekayaannya hampir habis semua karena kebakaran. Apakah dia stres? Dia gelisah? Enggak. Dia ingin menghibur istri dan keempat anak perempuannya. Yuk kita menghadiri KKR sahabat kita di El Moody di negara lain. Untuk menyenangkan hati istri dan anak-anaknya supaya tidak stres, dia mengirimkan dia membawa mereka untuk menghadiri KKR di negara lain itu dan naik kapal laut. Waktu hari H mau berangkat, Horatio Spafford bilang begini kepada istrinya, kamu berangkat tuh dulu sama anak-anak kita, aku besok nyusul karena aku ada urusan bisnis yang harus aku selesaikan hari ini. Oke, maka istri dan keempat anaknya berlayar, saudaraku ya, ke negara lain. Besoknya, beberapa waktu berikutnya, Horatio mendapat kabar bahwa kapal laut yang ditumpangi istri dan keempat anaknya kecelakaan. Dan mendapat surat atau telegram dari istrinya tertulis safe alone. Selamat seorang diri. Keempat anaknya yang masih kecil, keempat anak perempuannya itu meninggal, tenggelam di tengah laut, saudara, karena kecelakaan kapal itu. Langsung Horatio Spafford dia berangkat untuk menjemput istrinya. Pasti istrinya sedang dalam keadaan sangat tertekan. Dia naik kapal juga. Dan di tengah-tengah kapal itu berlayar. Tengah malam Horatio Spafford tak bisa tidur. Dan dia keluar. Dia berada di kapal itu, saudaraku ya. Dia melihat laut, saudara. Dan waktu dia melihat laut itu, kapten kapal menghampirinya dan bercakap-cakap dengan Horatio dan mengatakan demikian. Titik di mana kapal istrimu tenggelam itu saat ini ada di sini. Jadi kapal yang kemarin tenggelam, saat ini engkau berdiri ada di sini, di laut ini, di titik inilah kapal itu tenggelam. Hatinya Horatio tergoncang. Dia sedih, dia marah, berkecamuk, saudaraku, hatinya, gelisah. Tapi yang luar biasa, Tuhan menghibur dia. Orang yang cinta Tuhan, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, cepat sekali dapat penghiburan dari Tuhan. Dan di tengah malam itu, Horatio mendapat penghiburan dari Tuhan, dan dia membuat sebuah lagu yang sangat terkenal, judulnya It Is Well, Oh My Soul. It is well, oh my soul, it is well, oh my soul, it is well, oh my soul. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Saudaraku, ayo kita juga mau tenang ya, tidak perlu gelisah. Kita bisa melewati setiap permasalahan-persoalan yang ada, karena Yesus menyertai kita. Ayo dekat dengan Tuhan. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin ada kemenangan, ada sukacita yang Tuhan berikan. Ayo kita berdiri.